Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang hasil diskusi kami mengenai case base yang telah kami buat dengan judul Pengabaian dan Pelanggaran Keselamatan Kerja di Kawasan Industri Nikel di Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Tresya Yolanda dengan NIM akhir 125. Saya Ismaya Rotunisa dengan NIM 122230123. Dan saya Jonathan Sumorang dengan NIM akhir 126. Saya Pasha Syahrila dengan NIM akhir 127. Presentasi yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Eh, Pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang mineral bumi. Industri ini cukup dikenal sebagai salah satu sektor dengan resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Dari beberapa data yang diperoleh, menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan yang berada di bidang tambang masih tergolong tinggi dan memerlukan perhatian khusus. Salah satu sektor pertambangan yang berpotensi memiliki resiko kecelakaan kerja tinggi adalah industri nikel. Nah, industri ini terdapat 68 insiden yang mengakibatkan 57 orang meninggal dunia. Insiden tersebut tersebar di 15 lokasi smelter nikel yang berada di wilayah Sulawesi dan Maluku. Salah satu PT yang menaungi tambang nikel adalah PT Morowali Industrial Park atau PT IMIP yang berlokasi di Morowali. PT ini merupakan PT yang memiliki tingkat kecelakaan kerja paling tinggi di beberapa PT yang ada di Indonesia, terutama di tambang nikel. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat di bidang industri nikel. Industri nikel menunjukkan potensi bahaya yang cukup signifikan, sehingga perusahaan perlu mengambil langkah serius untuk mencegah kecelakaan kerja. Salah satu upaya yang perlu diperhatikan adalah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kemudian pengetatan SOP, terutama terkait penggunaan alat pelindung diri. Pelatihan K3 ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja terhadap potensi bahaya dan jenis APD yang harus digunakan di industri pertambangan. Salah satu wujud komitmen terhadap pengelolaan risiko perusahaan harus menerapkan pendekatan HIRA DC, karena metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Selain itu juga menilai tingkat resiko dan menentukan langkah pengendalian yang paling efektif yang dapat dilakukan. HIRA DC tidak hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan, tetapi juga bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Proses ini biasanya dimulai dengan melakukan identifikasi bahaya melalui inspeksi secara menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi resiko berdasarkan probabilitas dan dampak yang ada. Dan terakhir dilakukan suatu klasifikasi menurut tingkat urgensi dan penanganan yang tepat. Nah, dari latar belakang tersebut, kami memiliki beberapa pertanyaan yang ditunjukkan pada rumusan masalah. Masalah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan kerja dan masalah kesehatan di sektor pertambangan, khususnya di industri nikel? Dan masalah kedua, apa saja upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan angka keselamatan kerja dan meminimalisir resiko kecelakaan di industri nikel? Dengan kedua pertanyaan tersebut, tujuan kami jelas. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab utama dari tingginya kecelakaan kerja dan masalah kesehatan di sektor pertambangan, khususnya di industri nikel. Dan tujuan kedua, mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya strategis yang dapat diterapkan perusahaan dalam meningkatkan tingkat keselamatan kerja dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja di industri nikel.
Selanjutnya untuk ruang lingkup dan batasan, mengapa kita membahas ruang lingkup dan batasan ini? Itu fungsinya sebagai supaya aspek-aspek atau informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan lebih terstruktur dan terarah. Sebagaimana yang kita ketahui, penelitian ini lebih berfokus untuk membahas aspek-aspek keselamatan K3 yang ada di industri sektor tambang nikel sendiri. Langsung saja kita akan bahas dengan ruang lingkupnya sendiri. Untuk fokusnya sendiri itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja sendiri, serta eh, dapat menilai tingkat risiko dari kecelakaan kerja tersebut dan memberikan solusi-solusi yang efektif untuk meminimalisir resiko kecelakaan yang terjadi. Kemudian untuk metode pendekatan yang kami gunakan yaitu metode HIRA-DC atau yang dikenal dengan Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control, di mana metode ini kami gunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya kecelakaan, menilai tingkat risiko, dan juga memberikan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Kemudian untuk batasannya sendiri, fokus kami hanya terbatas pada PT IMIP atau yang dikenal dengan Industrial Morowali Indonesian Morowali Industrial Park, di mana eh, pada PT ini mencakup data-data statistik seperti kecelakaan kerja dan masalah kesehatan. Dan fokus kami juga hanya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang nikel, tepatnya di ruang lingkup daerah Morowali. Observasi yang kami lakukan tidak secara langsung, melainkan hanya bersifat kuantitatif dari data dan laporan yang ada. Oke, kita masuk ke manfaat. Nah, dari penelitian yang dilakukan ini, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil, baik dari mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat. Nah, yang pertama itu bagi mahasiswa. Penelitian ini bisa memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya SOP ataupun standar operasional prosedur di tempat kerja. Selain itu, mahasiswa juga bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan struktur. Misalnya menggunakan metode HIRA-DC, yaitu proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian. Ini penting sekali untuk bekal kita nanti di dunia kerja. Oke, lalu yang kedua itu manfaatnya bagi pemerintah. Penelitian ini bisa memberikan data yang valid dan juga rekomendasi yang bisa dijadikan dasar dalam merancang atau memperbaiki kebijakan-kebijakan terkait keselamatan kerja. Dengan adanya data dan temuan dari penelitian ini, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga itu bagi masyarakat. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Pentingnya menjaga keselamatan kerja, pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan juga pentingnya pengawasan terhadap penerapan SOP. Jadi masyarakat juga bisa ikut berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Oke, selanjutnya kita ke sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu bisa kita ibaratkan kayak kerangka ataupun peta perjalanan dari sebuah tulisan, supaya pembaca lebih mudah memahami isi laporan secara runtut dan terarah. Dalam laporan ini, kami penulis membaginya ke dalam beberapa bab. Nah, saya akan memfokuskan menjelaskan ke bab pertama, yaitu karena di sanalah pembahasan itu mengenai sistematika dijelaskan secara umum. Nah, pada bab satu ini, penulisan menjelaskan latar belakang masalah mengenai topik ini penting untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan inti yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang menjelaskan apa aja sih yang ingin dicapai dari penelitian ini, lalu disambung dengan ruang lingkup dan batasan yang menjelaskan fokus utama penelitian yaitu pada aspek keselamatan kerja di PT IMIP dan bahwa data yang digunakan berasal dari laporan dan literatur bukan observasi langsung. Nah, kemudian
ada manfaat penelitian seperti yang tadi udah jelaskan dan di akhir bab 1 dijelaskan juga sistematika penulisan atau bagaimana laporan ini disusun dari bab ke bab. Jadi pembaca bisa tahu dulu struktur tulisannya seperti apa dan sebelum bisa membaca lebih lanjut. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, saya di sini Rizky Prawira dengan NIM akhir 084 ingin bertanya. Tadi kan kelompok kalian ini sekaligus sebagai kelompok meneliti kan menyebutkan kalau Hira DC itu sebagai pendekatan yang kalian gunakan untuk yang digunakan untuk perusahaan. Nah, apakah menurut kalian ini pendekatan ini tuh udah cukup efektif atau perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain yang lebih optimal? Jadi kalau dari pandangan kalian gimana? Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi, menurut hasil diskusi kami, pendekatan Hira DC itu udah cukup efektif buat membahas permasalahan yang ada di PT IMIP tersebut. Karena seperti yang tadi dijelaskan juga, Hira DC itu udah mencakup pembahasan identifikasi penyebab utama terjadinya kecelakaan itu. Udah gitu, Hira DC sendiri juga udah bisa menilai tingkat risiko kecelakaan dan memberikan solusi-solusi yang efektif untuk eh, untuk meminimalisir risiko tersebut. Apakah dapat Apakah sudah dipahami? menjawab dari pertanyaan Mas Wira? Oke, sudah cukup menjawab sih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.